Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmatnya. Baik itu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan maupun kesempatan. Yang mana dengan semua nikmat ini kita mempunyai daya dan kekuatan untuk bisa menghadiri salat maghrib berjamaah dan taklim malam Jumat. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan selalu dan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan orang-orang yang selalu sikoh mengikuti jalan beliau. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini yang akan mengisi kajian adalah Ustaz Ibrahim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pada malam hari ini Allah mengizinkan kita untuk bisa kembali hadir berkumpul. Yang sebelumnya tadi kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan iktikaf, berdiam diri di masjid, dan kita isi waktu kita untuk thalabul ilmi sampai di waktu isya insyaallah. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai keutamaan-keutamaan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang berkaitan dengan salat di masjid berjamaah, kemudian melaksanakan salat sunnah setelahnya, keutamaan fadilah talabul ilmi, berkumpul di masjid untuk membaca beberapa firman Allah, hadis-hadis Rasulullah. Semua itu menunjukkan, semua itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita semuanya, dan semoga itu semua menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, maka Allah akan jadikan ia faqih, paham secara mendalam dalam urusan din. Para hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini juga kita berada di awal bulan Zulqa'dah, yang menunjukkan sudah sebulan kita meninggalkan Ramadan, yang mana kita harus mengevaluasi sejauh mana Ramadan ini memiliki pengaruh kepada diri kita. Jangan sampai Ramadan menjadi momen yang berlalu begitu saja tanpa ada asar, efek ataupun pengaruh yang berimbas kepada kita semuanya. Karena orang-orang yang benar-benar bisa memanfaatkan Ramadan,
kebaikan-kebaikan Ramadan itu tidak hanya berhenti di bulan Ramadan saja, tetapi juga berlanjut di bulan-bulan berikutnya, baik Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita juga sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, sehingga kurang lebih sebulan lagi kita akan melaksanakan ibadah besar di bulan Dzulhijjah, yaitu Idul Adha, Idul Kurban, melaksanakan ibadah udhiyah, menyembelih hewan kurban sesuai dengan syariat yang Allah turunkan. Maka jika ada di antara para hadirin yang memiliki kelebihan harta, silakan ditasarrufkan sebagiannya untuk berudhiyah, berkurban dimanapun, bisa di Al-Ikhlas, bisa di Aliman, di tempat yang lain. Ala kulli hal, kita menyembah Allah yang sama, fasilitasnya berbeda-beda, itu diperbolehkan. Yang perlu kita ingat, dan satu hal yang penting juga disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah terkait dengan keutamaan hewan kurban. Jika ada pertanyaan mana yang lebih utama antara sebagian sapi dengan satu ekor kambing, itu ulama sudah menjawab ya. Itu ulama sudah menjawab, mungkin bisa tersampaikan di akhir jika memang diperlukan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pada malam hari ini kita akan membaca kitab Safinatun Najah. Di malam hari ini kami diminta oleh Pak Budi untuk membagikan ini ya, terjemahan. Jadi jamaah membaca terjemahannya. Jadi yang kami fotokopikan hanya matan. Matan itu adalah inti dari pembahasan. Adapun buku yang ada di hadapan kami ini syarah. Ada penjelasan dari Syekh Habib Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Ya, jadi beliau di sini Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau mensyarah, menjelaskan matan yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya 2 bulan yang lalu kita mengkaji tentang zakat dan sudah sampai pada poin yang keempat, yaitu zakat tijarah. Ya, zakat amwalut tijarah, harta perdagangan. Kita sudah bahas bagaimana cara menghitung zakat harta perdagangan. Jadi khusus bagi jemaah yang penghasilannya itu dari barang dagangan, dari berdagang, karena yang disampaikan salah satunya tertulis dalam kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer yang disusun oleh Ad-Doktor Irwandi Tirmidzi hafizahullah taala. Beliau menulis di sana mengutip pendapat para ulama bahwa rizki manusia itu bermacam-macam sumbernya. Ada orang yang rizkinya dari jual barang, ada orang yang rizkinya dari jual jasa. Bahkan di sana beliau mengutip pendapat ada sebagian orang yang memang rizkinya itu dari harta zakat. Unik ya. Jadi memang ternyata ada ulama berpendapat bahwa manusia itu sebenarnya ada yang memang jatah rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupi kebutuhannya. Itu bersumber dari harta zakat. Jadi dia mau dagang seperti apa mesti bangkrut. Dia mau jual jasa seperti apa tidak laku. Tapi karena memang kenapa seperti itu? Bukan takdirnya meminta-minta, bukan, tetapi di sana disebutkan bahwa ada orang-orang yang memang jalur rizkinya itu dari harta zakat. Sehingga ketika syariat zakat ini diputus, ya, orang-orang ini akan menjadi grassroots, ya, apa ya namanya, seperti orang-orang yang terbengkalai, orang-orang yang tidak terurus, orang-orang miskin yang memang hidupnya akan selalu seperti itu jika tidak mendapatkan suplai dari dana zakat. Ini unik juga, kami baca itu, masya Allah.
Sehingga beliau mengambil pendapat bahwa orang yang menunda zakatnya itu akan merusak seluruh harta sisa yang lain, sisa harta yang lain. Misal seharusnya misalnya dia punya harta 70 juta, sudah nisab misalnya, kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, padahal zakatnya hanya 2 juta misalnya, zakatnya 2 juta, dia punya harta 70 juta, tidak dizakatkan, maka harta yang 68 juta ini juga akan menjadi harta yang tidak berkah. Kenapa? Karena zakat dari namanya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, itu salah satu maknanya adalah mensucikan, dan memang zakat ini fungsinya adalah mensucikan harta. Bayangkan jika ada kotoran di harta kita, maka sudah barang tentu harta yang lain itu juga menjadi kotor, menjadi kurang berkahnya. Kenapa? Karena menahan hak milik orang lain. Masya Allah. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mukaddimah agar kita lebih berhati-hati lagi dalam menghitung harta kita. Mengapa? Karena jangan sampai ternyata di antara harta kita itu ada hak milik orang lain. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang harta barang dagangan, yaitu rubu usyriki mati urudi tijarah. Harta yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari hasil perdagangan. Cara menghitungnya sudah kita sampaikan di pertemuan terakhir, yaitu orang yang pekerjaannya atau sumber rizkinya dari berdagang, ya berdagang benda, ya bukan berdagang jasa, ya berbeda, berdagang benda, maka cara menghitung zakat yang harus dia keluarkan adalah yang pertama modal, kemudian ditambah laba selama sejak pertama kali berdagang, kemudian ditambah simpanan harta simpanan yang dia miliki, kemudian ditambah lagi harta piutang yang bisa diambil, ya, atau yang jatuh tempo, kemudian ditambah lagi harga jual barang di saat itu yang masih ada, jadi barang yang tersisa harga jualnya berapa itu ditambahkan, kemudian dikurangi utang jatuh tempo, lalu hasilnya itu dibagi 40. Itu cara menghitung orang yang kehidupannya, penghasilannya, rizkinya dari berdagang. Jadi bisa kita nanti buka lagi kalau memang butuh, nanti kita paparkan. Misalnya ada di antara para hadirin yang berdagang dan mungkin di pertemuan sebelumnya lupa mencatat atau kelewat. Sekarang kita masuk kepada yang kelima, yaitu rikas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ilmihi fid dharain, Allahumma amin. Zakatul rikaz, ya, yang kelima adalah rikas, warikazu, ya, warikazu. Harta yang terpendam, atau kalau bahasa yang mudah itu harta karun, ya. Kalau bahasa yang lazim kita dengar, harta terpendam itu harta karun. Jadi kalau di antara hadirin ini misal lagi nyangkul di Tegal, tiba-tiba nemu peti, ya, isinya emas, harta karun. Bagaimana mensikapinya? Nah, itu nanti kita bahas di tempat ini. Kita baca definisi dulu agar lebih jelas apa yang dimaksud harta karun. Apakah setiap harta yang kita temukan di tanah kita, di pekarangan rumah kita menjadi harta karun? Di sini sampaikan rikas itu huwal markus, sesuatu yang madfunu fil ardi, yang terpendam di bumi. Wal makna anna naw'al khamisa minal amwali allati tajibu fiha zakatur rikas, yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya, poin yang kelima adalah rikas. Wa inna ma tajibu fi bi arba'ati syurut. Jadi apa yang kami baca ini sudah ada di dalam buku syarah, buku penjelasan, namun tidak ada di buku matan, ya. Matan ini buku inti yang sekarang lembarannya ada di hadapan panjenengan. Jadi hanya ada di buku sini, ya. Ini kalau kita fotokopikan sama artinya
tebal sekali. Jadi kami memfotokopikan hanya intinya saja. Penjelasan ulama ada di buku, bisa jenengan beli bukunya, bisa PDF juga ada. Zaman sekarang zaman mudah sekali. Wa inna ma tajibu fihi bi arba'ati syurutin. Zakat rikas itu wajib dikeluarkan jika terpenuhi 4 syarat. Apa 4 syarat itu? Yang pertama, ayyakuna dahaban aw fiddatan. Harta karun yang ditemukan itu berupa emas dan perak. Harta karunnya berupa emas perak. Jadi kalau yang ditemukan, jadi emas perak ini tentunya juga apakah termasuk uang? Ini sudah kita bahas di pembahasan emas perak ya. Sebagian ulama memasukkan uang dalam kategori emas perak, sebagian tidak memasukkan uang kepada pembagian emas perak. Sebagian ulama masih berpikir emas perak ini bisa disamakan dengan uang apa tidak itu. Sebagian menganggap sama, sebagian tidak. Jadi syarat yang pertama, ayyakuna dhahaban aw fiddatan. Harta karun itu berupa emas atau perak. Yang kedua, wa ayyakuna nisaban. Yang kedua syaratnya adalah memenuhi nisab. Nisabnya berapa emas perak? Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya untuk perak 200 dirham, untuk emas 20 dinar. Kalau gram emas itu 85 gram emas murni 24 karat. Adapun untuk perak seberat 297,5 ya, gram perak ya, sekitar itu. Itu nisabnya. Jadi syarat yang pertama, harta karun itu bentuknya emas atau perak. Yang kedua sudah mencapai nisab. Jadi nemu harta karun dihitung sudah sampai nisab apa belum. Tapi dilihat dulu syarat yang ketiga, karena ada 4 syarat. Syarat yang ketiga, ayyakuna min dafinil jahiliyah. Itu adalah timbunan jahiliyah. Nah, ini yang menarik para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disyaratkan ini? Sebelumnya, apa itu dafinul jahiliyah? Wahum man qabla bi'sati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summu bidzalika likasrati juhalatihim. Jahiliyah ini adalah masa secara umum, jahiliyah umum itu adalah masa di mana Rasulullah belum diutus. Masa di mana Rasulullah belum diutus. Ini yang menarik. Masa di mana Rasulullah belum diutus. Jadi kalau ada, jadi ini termasuk jarang kalau di daerah kita mungkin ya. Karena termasuk syarat di sini adalah timbunan jahiliyah, yaitu timbunan yang berasal sebelum zaman Rasulullah diutus. Mengapa demikian? Karena kalau zaman setelah Rasulullah diutus itu ada kemungkinan milik seorang muslim. Dan kata para ulama yang pernah kami baca, salah satunya di kitab Al-Mughni menjelaskan hal ini, bahwa jika harta karun yang kita temukan itu ternyata milik muslim, namanya bukan harta karun, tetapi namanya luqotoh, harta temuan. Jadi hukumnya berbeda. Luqotoh itu harus diumumkan, harus dicari siapa yang punya selama setahun. Kalau nggak ada yang nanya, nggak ada yang peduli, nggak ada yang datang ngaku-ngaku, maka boleh kita pakai dengan syarat suatu saat jika ada yang datang ngaku harus kita kembalikan full. Itu luqotoh. Itu luqotoh. Karena kita sebagai muslim tidak boleh makan harta orang lain. Masya Allah, Islam sedetail itu membahas urusan harta. Urusan harta dalam Islam sangat detail. Kenapa? Karena harta ini terkait erat dengan keberkahan. Keberkahan. Orang yang tidak memperhatikan harta yang dia makan, orang yang tidak perhatian dengan harta yang dia suapkan kepada anak dan istrinya, tidak berkah hidupnya. Tidak akan berkah hidupnya. Meskipun ketoke omahe gede, meskipun ketoke mobil apik, tanahnya saeret-eret misalnya kan gitu. Tapi kalau dia tidak perhatian halal haram terkait dengan harta yang dia berikan kepada keluarganya, tidak akan ada keberkahan.
Karena Islam sangat memperhatikan betul masalah harta ini, terkait dengan keberkahan, terkait dengan keabsahan sholat yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Allah tidak akan menerima satu ibadah dari seseorang yang di dalam tubuhnya mengalir darah yang haram, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Allah nggak akan terima. Jadi makanya ini prinsip kita sebagai seorang muslim. Boleh kita miskin, tapi jangan pernah kita makan yang haram. Mending kita mati kelaparan dibandingkan makan yang haram. Itu prinsipnya. Gak apa-apa. Kita pegang azimah itu lebih baik. Sebagian para ulama mengatakan azimah itu lebih baik dibandingkan mengambil rukhsah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang ketiga terkait dengan harta karun, yang disebut harta karun adalah apa tadi? Harta timbunan jahiliyah, yaitu harta yang berasal dari masa sebelum diutusnya Rasulullah. Karena kalau Rasulullah diutus, ada kemungkinan harta itu milik seorang muslim yang disimpan tapi lupa nyimpannya di mana, mau diwariskan ke anaknya tapi lupa naruhnya, dan seterusnya. Bapaknya cuma dari mbah-mbahnya cuma bilang, nak, bapak tahu ngubur nang Tegal sak karung emas kan itu. Tapi lali yang dia lali. Biyen iciri-iciri nang subuh Tegal, lagi Tegal wis berubah kabeh selali. Jadi disarankan demikian. Bagaimana diketahui? Salah satu yang dicontohkan oleh para ulama misalnya adalah ketika harta karun itu misalnya tanda-tanda bahwasanya ini milik Fir'aun misalnya. Jelas Fir'aun sebelum Nabi Muhammad. Jadi kalau itu milik Fir'aun itu harta karun. Harta karun misalnya. Tapi kalau misalnya itu ada tanda-tanda Mojopahit. Mojopahit itu tahun berapa ya? Kayaknya 1100-an ya. Atau berapa Mojopahit? Pinten, Pak? 1600 malahan. Oh, sik no Mojopahit ya. Tak kira itu. Berarti jauh daripada itu Islam sudah masuk ya. Misalnya ada nemu harta, ada tanda-tanda milik kerajaan Majapahit, ada logo-logonya atau mungkin simbol-simbol milik kerajaan Majapahit. Bisa jadi itu milik seorang muslim di masa Majapahit. Sehingga itu bukan harta karun yang berlaku zakat yang akan kita bahas. Kalau di Indonesia nemu kayak gitu mesti masuk museum. Ya sebagiannya museum, sebagiannya sing jopo ya, embuh ya. Nemu 5 kilo emas, sing dipajang nang museum setengah kilo, sing 4 kilo kok bacaan, ya kan? Sembuh gak ngerti. Itu bukan urusan kita, tapi memang seperti itu sistem di negara kita. Tapi secara hukum Islam, harta yang ditemukan jika tidak ada tanda-tanda bahwasanya itu datang dari sebelum masa kenabian Nabi Muhammad, maka itu belum memenuhi syarat harta karun yang bisa langsung dibagi zakatnya seperti ini nanti. Seperti ini nanti. Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini cukup menarik ya, cukup menarik bagaimana Islam memperhatikan urusan ini. Apakah ada pendapat yang lain yang tidak mensyaratkan ini? Allahu a'lam, kami sendiri belum membaca detail terkait hal ini. Apakah ada ulama yang pokoknya nemu harta langsung dihukumi harta karun? Kami belum menemukan. Bisa jadi ada, bisa jadi jenengan sudah baca, tapi kami pribadi belum menemukan. Kemudian syarat yang keempat, wa an yujada fi mawatin. Harta tersebut ditemukan, jadi yang namanya harta karun itu hartanya ditemukan fi mawatin, di tanah yang tidak bertuan. Di tengah Gunung Lawu misalnya, nggak ada yang punya. Kalau zaman sekarang tanah milik negara ya. Tapi secara umum tidak ada personal yang memiliki. Ditemukan di tengah padang pasir atau ditemukan di tengah laut ya. Lagi mancing tiba-tiba nyangkut, narik kok abot, guci sini emas misalnya. Di sini termasuk harta karun. Intinya apa? Ditemukan di tanah yang tidak bertuan, au fi milkin ahyahu wajiduhu, atau di tempat atau di tanah yang dihidupkan oleh orang yang menemukan ini.
Jadi dalam Islam itu ada namanya harta tanah yang dihidupkan. Maksudnya apa? Sebenarnya tanah itu tanah yang tidak bertuan, hutan lebat, tidak ada yang berani mendekat, kemudian dipaprasi, dibersihkan, dibakar kayu-kayunya, kemudian menjadi kebun. Nah, itu namanya tanah yang dihidupkan. Jadi yang model seperti ini jika ditemukan di tanah tersebut harta oleh yang menemukan ini, maka dia berlaku hukum harta karun yang ada zakatnya. Adapun jika yang menemukan adalah orang yang membeli tanah itu, ya, dalam mazhab Syafi'i sekilas yang bisa kita baca di sini adalah maka harta itu adalah milik orang yang membukanya sebelumnya. Jadi misal kami buka lahan di pedalaman Kalimantan misalnya, kemudian karena di sana banyak nyamuk dan lain sebagainya, gak kuat, saya jual kepada Ustadz Qadir misalnya. Ustadz Qadir nyangkul dapat harta, itu Ustadz Qadir harus menyerahkan harta itu kepada saya, karena saya yang buka lahan itu. Peluangnya lebih besar itu milik saya dibandingkan milik orang lain. Jadi secara fikih itu pembahasannya panjang, tapi tidak kita bahas di sini. Mungkin kita bisa bahas lebih detail kalau memang pernah kejadian di antara para jamaah itu ya. Itu sudah dibahas detail oleh para ulama di kitab Mutawalat, kitab-kitab yang tebal. Kemudian berapa zakat yang harus dikeluarkan dari harta ini? Wa zakatuhu al-khumusu halan, 1/5-nya, 20%. Ini termasuk zakat yang paling besar ini, 20%. Zakat yang paling besar masuk 20%. Fala yustaratu fihil haulu kama marra, dan tidak disyaratkan haul. Nemu terpenuhi 4 syarat yang di atas tadi, harta karun 4 syarat terpenuhi semuanya, langsung dizakatkan saat itu juga 1/5-nya, 20%. Ini yang paling besar ya. 10% lebih besar dibandingkan pajak. Pajak kan 10%. Beli 1.500 masuk ke negara 150, 10% dipajak ya. Dan pajak itu tentu tidak sebijak zakat, jauh sekali, karena zakat ini aturan Allah Subhanahu wa taala, adapun pajak aturan akal-akalan manusia. Ya jauh, kebaikannya juga jauh. Bila bicara keberkahan, opo maneh kan itu ya. Bicara keberkahan bisa lebih jauh lagi. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan hukum harta yang terpendam, rikaz. Kemudian yang keenam adalah wal ma'dinu, barang tambang atau hasil tambang, zakat dari hasil tambang. Kalau di sekitar sini juga jarang hasil tambang ya. Di sini rata-rata hasil laut ya, bukan hasil tambang. Hasil tambang seperti apa? Di sini kita baca al-ma'dinu adalah ma yustakhraju min makanin khalaqahullahu ta'ala fihi, harta atau sesuatu yang dikeluarkan dari tempat yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang dikeluarkan dari bumi, itu namanya barang tambang, hasil tambang. Gali, meluarkan. Di Indonesia banyak sekali pertambangan, ada emas, perak, nikel, aspal, banyak macam-macam di Indonesia ini, sangat kaya sekali. Allah ciptakan Indonesia, termasuk tanahnya banyak mengandung barang-barang tambang. Lalu apa syarat untuk mengeluarkan zakat barang tambang? Barang tambang sebelumnya wa inna matajibu fihi bisyartani, harus kita pahami ada 2 syarat yang terkait dengan barang tambang agar seseorang itu wajib untuk mengeluarkannya. Seseorang itu wajib mengeluarkannya. Yang pertama, ayyakuna dhahaban aw fiddatan. Ini dalam mazhab Syafi'i, barang tambang yang wajib dizakatkan itu hanya emas perak, hanya emas perak.
Kalau yang pernah kami baca di dalam kitab Al-Mughni milik Imam Ibnu Qudamah, madhabnya Hambali, itu di sana disebutkan seluruh barang tambang, mau itu minyak, mau itu berlian, mau itu nikel, mau itu aluminium, mau itu aspal, semuanya itu barang tambang dan itu bernilai tinggi. Rata-rata barang tambang pasti bernilai tinggi, karena kalau nggak bernilai tinggi ngapain orang bertaruh nyawa gali sebegitu dalamnya untuk hal yang tidak bernilai? Nggak mungkin. Maka dalam madhab Hambali, barang tambang itu hampir semuanya ada zakatnya. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i yang ada zakatnya hanya emas perak. Lalu bagaimana dengan yang lain itu? Nanti masuknya dalam perdagangan, harta simpanan kan yang lain. Tetap kena zakat gitu maksudnya. Juragan minyak meskipun tidak terkena hukum zakat barang tambang, tapi tetap terkena dengan hukum zakat yang lain kan gitu. Jadi tenang aja, orang kaya itu pasti kena zakat. Dalam Islam itu seperti itu. Orang kaya itu pasti kena zakat. Jadi nggak ada orang kaya yang bebas zakat, itu nggak ada. Inilah indahnya Islam, yang terkena zakat itu hanya orang kaya, hanya orang yang benar-benar mampu. Tapi dalam konsep selain Islam, yang miskin juga kena pajak kan gitu, berbeda sekali. Jadi tidak bisa kita samakan pajak itu adalah zakat, nggak bisa, nggak ada persamaannya, nggak ada persamaannya. Para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, dalam madhab Syafi'i sekali lagi syarat zakat barang tambang yang pertama adalah an yakuna dahaban au fiddotan, berupa emas perak. Sehingga kalau bentuknya batu akik, kemudian kristal, kemudian besi, biji timah, itu nggak ada. Kenapa saya katakan batu akik? Karena di sini contohkan batu akik. Ya. Batu akik itu berharga gitu ya. Bahkan dalam salah satu riwayat Rasulullah itu salah satu cincinnya juga cincin akik. Iya. Tapi nggak ada keyakinan semacam-macam ya orangnya. Jadi Rasulullah itu pakai beberapa cincin ya. Ada yang stempel, ada apakah dipakai sekaligus semuanya bisa kita kaji lagi dalam sirah ya. Tapi salah satu cincin Rasulullah itu terbuat dari akik, batu mulia ya, batu mulia. Kemudian syarat yang kedua, wa an yakuna nisaban. Wa an yakuna nisaban, memenuhi nisab. Ya, kalau emas perak ya sudah kita sebutkan tadi nisabnya, emas 85 gram, perak 297 ya, 297 gram ya. Kemudian wala yustaratu fihil haul, untuk barang tambang juga tidak ada haulnya, langsung dikeluarkan saat itu juga. Tapi berapa zakatnya? Zakatnya sama dengan zakat emas perak, 2,5%. Ya nggak banyak ya, zakatnya 2,5% barang tambang. Jadi nemu emas misalnya, nambang emas di Freeport misalnya yang dua muslim ya, satu hari mengeluarkan satu kintal emas misalnya, maka yang dizakatkan adalah 2,5 kilo, 2,5 kilo. Zakat 2,5 kilo emas ya, karena satu hari mengeluarkan 1 kintal. Satu hari mengeluarkan 1 ton misalnya, maka yang dizakatkan adalah 25 kilo emas. Bisa bayangkan ya. Jadi Indonesia ini kalau aturannya aturan Islam, pakai syariat Islam, insya Allah ya, orang-orang miskin itu benar-benar bisa terjamin kehidupannya. Karena sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa orang miskin itu akan selalu ada, dan Allah telah menentukan aturan agar orang miskin itu tercukupi. Apa? Zakat, bukan pajak. Cuma dengan aturan Allah, hanya dengan aturan Allah, hanya dengan sistem syariat Allah, orang miskin itu terpenuhi. Jadi nggak ada ceritanya sebagaimana yang kita dengar beberapa kali, orang mikirin ini mikirin itu, ingin menyekolahkan anaknya keberatan, ingin ngajar maksimal keberatan, ulama ingin berdakwah terhambat, mau pergi kemana-mana nggak ada mobilitas, nggak ada jaminan, banyak sekali kendala. Kenapa?
Ya karena memang kita tidak berdasarkan syariat Islam negara kita. Jadi kalau ada yang menganggap Indonesia ini sudah Islami, iya karena penduduknya kebanyakan Muslim, tapi secara aturan Indonesia bukan negara Islam. Kenapa? Yang pakai masih hukum buatan manusia, sehingga keberkahannya kurang. Makanya sering dibacakan Ustadz Taung kalau imam itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan Allah buka barakah itu dari langit, dari bumi akan Allah buka semuanya. Masya Allah. Jadi keberkahan itu akan tertutup kalau penduduk itu tidak beriman dan kurang bertakwa. Dan tentunya salah satu kurang bertakwanya penduduk Indonesia adalah bagaimana syariat Islam itu tidak ditegakkan, sehingga keberkahan itu berkurang. Kita bisa lihat ya, yang nyari ikan, tanya yang nyari ikan, kita bisa dengar sendiri, tambah atuh kan gitu ya. Bertani tambah angel, larang pupuke timbang tanene kan gitu ya. Masya Allah, itu bukan menunjukkan sekarang musim kemarau, sekarang bukan. Itu menunjukkan keberkahan Allah telah diangkat sedikit demi sedikit. Itu harus kita sadari. Itu belum menunjukkan ikan tambah sedikit, enggak. Ikan itu gak akan pernah habis. Tetapi kita harus sadar bahwa keberkahan itu sedang Allah cabut sedikit demi sedikit. Air mulai berkurang, kemudian sawah mulai kesulitan untuk bisa panen raya. Jarang istilah panen raya itu. Kenapa ya? Karena keberkahan sudah Allah cabut sedikit demi sedikit, dan akan semakin terasa, semakin hari akan semakin terasa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan zakat yang bisa kita sampaikan. Kalau di kitab syarah itu ada pembahasan tentang zakat fitri. Ya, zakat fitri sudah kita sampaikan di sebelum Ramadan, kita bacakan karena ketika itu kita akan bersentuhan langsung dengan zakat fitri. Kemudian kalau di kitab ini, di kitab syarah, di kitab penjelasan, ya kalau di kertas ini sekali lagi ini hanya inti saja, jadi singkat sekali bab zakat. Kalau di kitab ini ada penjelasan tambahan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, kemudian juga sedikit pembahasan nanti. Coba kita baca singkat. Di sini dikatakan bahwa landasan dari orang-orang yang menerima zakat adalah surat firman Allah surat At-Taubah ayat 60. Ini ayat yang sangat terkenal sekali, yaitu firman Allah, innamas shadaqatu, sesungguhnya as-shadaqat, harta-harta zakat itu hanya, jadi ada kata innama, ada kata hanya. Ini harfu hasrin. Ustaz Qadir ya. Ini senior ini harusnya yang isi ini ya. Jadi innama itu harfu hasrin, hanya. Jadi memang ayat ini menunjukkan harta zakat itu hanya untuk 8 golongan. Bisa dengan bayangkan ketika bisa dibayangkan ketika ada orang yang, meskipun ada beberapa ulama yang mendukung hal tersebut, tapi secara jumhur ulama salaf tidak ada yang berpendapat demikian. Beberapa ulama kontemporer itu berpendapat bahwa misalnya nanti ada pembahasan di dalamnya itu ada wa fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah ini diartikan setiap kebaikan. Jadi harta zakat boleh untuk masjid, harta zakat boleh untuk pondok, harta zakat boleh untuk rumah sakit, jembatan, jalan raya. Nah kalau untuk itu semuanya, kenapa Allah mengawali firman-Nya dengan innama, hanya? Nggak usah kata-kata innama, langsung aja. Kalau memang harta itu boleh untuk semuanya, nggak bisa. Karena memang harta zakat itu hanya untuk 8 golongan saja. Dan pasti ada hikmahnya. Kalau harta zakat boleh untuk masjid, nggak bisa. Harta zakat untuk bangun kamar mandi, harta zakat untuk bangun sumur, nggak bisa. Kalau misalnya harta zakat itu diberikan kepada takmirnya yang miskin, kemudian takmirnya ya udah untuk bangun sumur, itu lain cerita. Itu namanya harta zakat untuk fakir miskin kan, itu bukan untuk masjid. Karena masjid ini nggak ada dalam ayat innama ini, nggak ada
masjid. Ini yang pendapat yang paling kuat terkait dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi hanya ada 8. Mungkin bisa kita bedah di pertemuan yang akan datang insya Allah terkait dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat, meskipun beberapa sudah pernah kita baca sedikit di pertanyaan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ketika ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan datang dari diri kami pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break dulu atau lanjut? Mungkin ada yang tanyakan dari jamaah. Ya, berarti break dulu ya. Ya, azan dulu. Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Kepada Bapak yang hendak bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanya Pak Ustadz, apa mengenai hasil tambang? Biasanya di Indonesia ini karena tambang itu rata-rata berbiaya besar, maka bentuknya adalah korporasi. Jadi korporasi itu bisa badan usaha milik negara dan ada juga swasta. Yang jelas karena modalnya besar. Kemudian apakah andai kata hasil tambang itu masihkah dikenakan pada korporasi? Jadi kumpulan 1-2 orang bersepakat, berserikat, kemudian untuk tujuan menghasilkan keuntungan. Jadi apakah korporasi ini itu masih dikenakan zakat? Meskipun dalam bentuk badan usaha milik negara misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali ini saya tidak ikut mengenai biji-bijian, tapi sedikit saya ingin tanya karena kebetulan banyak kawan-kawan yang bersinggungan dengan pertanian, jadi biji-bijian. Untuk petani tada hujan yang pernah saya baca itu 1/10. Kemudian untuk pengairan karena itu 1/5 zakatnya. Iya 1/20. Nah, untuk pertanian 10%, kemudian untuk pengairan 5% ya. Yang saya tanyakan, hari ini rata-rata itu petani itu sudah menjadi profesi. Jadi petani itu profesi, jadi hidup dan semua ditanggung dari hasil pertanian. Maka petani itu sudah menjadi profesi. Apakah zakat pertanian yang kira-kira satu nisabnya sekitar antara 800 kg sampai 900 kg untuk biji-bijian itu dikenakan 10% ataukah dikenakan 2,5%? Jadi 2,5% itu berasumsi dengan zakat menurut ulama kontemporer termasuk Yusuf Qaradawi 2,5%. Jadi untuk zakat profesi. Jadi misalnya karyawan atau supir atau apapun itu karena itu profesi atau bengkel itu zakatnya 2,5%. Kemudian petani hari ini itu rata-rata hidupnya karena di bawah 1 hektar itu megap-megap bahasanya seperti yang Ustadz bilang tadi. Nah itu kalau toh dikenakan 10%, alangkah naifnya karena untuk hidup saja susah. Jadi itu, nah selama ini yang saya dengar tidak pernah ada kajian secara komprehensif, secara menyeluruh bab zakat pertanian dengan sedetail-detailnya. Padahal itu, nah karena petani itu sudah masuk dalam profesi, apakah masuk 2,5% atau 10%? Itu pertanyaan yang kedua. Ya sementara itu saja dulu. Jadi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Bagus sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Agus. Yang pertama, secara singkat pertanyaannya adalah apakah zakat juga menjadi kewajiban korporasi atau perusahaan? Kan gitu secara singkat. Dari yang pernah kita bahas di awal dulu bahwa zakat itu diwajibkan bagi personal. Ya, zakat itu diwajibkan bagi personal. Dan jika korporasi itu milik personal, ada orang-orang yang bisa ditunjuk, maka nanti zakatnya sesuai dengan jumlah saham di korporasi itu.
Jadi zakat itu tidak bisa dibebankan kepada perusahaan. Adapun jika misalnya perusahaan ini milik negara, maka tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena jika itu milik negara, pasti nanti keuntungan itu akan kembali ke masyarakat. Karena memang tujuan dari zakat ini adalah seluruh kaum muslimin itu hidup tercukupi kebutuhannya. Dan kalau memang perusahaan milik negara, maka keuntungan dari perusahaan ini pasti kembali kepada rakyat. Kan konsepnya gitu ya. Seharusnya, kalau kita bicara seharusnya ya. Kalau negara Islam, ini kan bukan negara Islam, nggak usah terlalu kita pikirkan. Tapi kalau misalnya negara Islam punya perusahaan, misalnya BUMN milik negara Islam Indonesia misalnya, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang di negara itu yang membangun perusahaan atas izin negara untuk melakukan penambangan, maka ada zakatnya. Tapi kembali kepada person, bukan perusahaannya. Sehingga nanti dilihat dari sahamnya, apakah dari saham yang dia miliki di perusahaan itu harta yang dia dapatkan sudah mencapai nisab. Jika sudah, maka tergantung sesuai dengan harta yang dia dapatkan. Allah alam bisawab. Ngeten. Kemudian yang kedua pertanyaannya, di zaman kita bercocok tanam atau bertani ini sudah menjadi profesi. Apakah ini dikeluarkan secara hukum zakat profesi atau tetap hukum zakat barang atau hasil tani, kan gitu ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perlu kita perjelas terlebih dahulu bahwa zakat profesi ini adalah hasil ijtihad dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yang ini juga masih banyak pertanyaan dari para ulama yang belum bisa terjawab terkait dengan zakat profesi. Karena zakat profesi ini secara sekilas ya, yang tertulis itu bisa kita baca, cara mengeluarkannya sesuai dengan zakat pertanian karena langsung fa'tu haqqahu yawma hasadih, terima gaji langsung disakatkan. Tapi perhitungannya sesuai dengan nisab emas. Jadi ada sesuatu yang cukup unik di sini, bahwa nisabnya pakai nisab emas, tapi cara mengeluarkannya pakai sistem zakat pertanian, dikiaskan dengan zakat pertanian, dan jumlah yang dikeluarkan kembali pakai nisab emas lagi. Jadi ini sebenarnya ada beberapa hal yang cukup menjadi pertanyaan bagi para ulama yang mengkritisi zakat profesi ini. Ini terlebih sebelum kita masuk kepada apakah pertanian sebagai zakat profesi. Jadi hukum zakat profesi sendiri itu tidak baku, dalam arti itu bukan menjadi kesepakatan seluruh ulama, tetapi yang 6 yang ada di sini itu seluruh ulama sepakat dengan itu. Karena zakat profesi ini ijtihadnya Imam atau Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala. Jadi cukup unik ya terkait zakat profesi. Mungkin ada perbicaraan panjang di antara para ulama yang bisa kita baca terkait hal tersebut. Kemudian lanjut ke pertanyaan, apakah petani yang ada sekarang itu sudah dianggap sebagai profesi sehingga mengeluarkan zakatnya 2,5% sesuai dengan standar zakat profesi. Tadi kita sampaikan bahwa zakat profesi yang diijtihadkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala itu tetap punya patokan nisabnya nisab emas. Nisabnya nisab emas. Kami kurang paham kalau secara real ya, karena ini tadi ingin dibahas secara real di masyarakat, apakah ada di antara para petani di Sedayu, lah kita bicara Sedayu, yang sekali panen itu hasil panen di hari itu ditaksir ketika setelah dijemur itu harga jual ketika kering hasil panen itu lebih dari nisab emas 85 juta, 85 gram emas 85 juta, saya nggak tahu ada nggak, itu berapa, butuh berapa hektar misalnya. Ya mungkin kok Lombok bisa ya,
Lombok pas larang ya? Mungkin ya. Saya nggak tahu. Intinya zakat profesi yang diistihadkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu nisabnya nisab emas. Gede. 85 gram emas. Kalau sekarang emas 1 juta, bahkan kemarin Ramadan itu emas lebih dari 1 juta, 1.200.000. Karena keluarga ada yang curahkan emas. 1.200.000-an. Itu berarti nisab 85 juta ke atas. Nah, itu kan perlu untuk kita rinci lagi seperti apa. Dan insya Allah ketika memang para petani ini telah memenuhi, kemarin kan sudah kita sampaikan zakat muasyarat itu 612 kilo ya, 612 kilo. Jadi nisabnya zakat pertanian itu 612 kilo. Jadi 6 kintal lebih 12 kilo. Itu dalam kondisi kering. 612 kilo itu jadi ketika panen petani itu, jadi kalau dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab, petani itu pasti bisa mentaksir hasil panen ini lek garing itu pirang kilo. Itu bisa. Jadi kita misal ditaksir dia panen 2 ton. Oh, ini kalau kering insya Allah nggak kurang dari 8 kintal, maka ada zakatnya. Tapi kalau misalnya panen 1 ton, iki lek garing 5 kintal, alhamdulillah, maka ini nggak ada zakatnya. Karena memang tidak memenuhi nisab. Secara kewajiban zakat tidak wajib zakat, tapi kalau infak monggo kan itu. Jadi insya Allah kalau memang hasil panen itu kemudian ditaksir keringnya lebih dari nisab yang telah Allah tentukan, zakat 5% bagi yang mengeluarkan biaya. Jadi istilah tada hujan ini benar-benar murni tada hujan, dan sepertinya di Sedayu nggak tada hujan banget. Apa tada hujan sekali di sini? Full tada hujan, nggak ada disiram-siram belas, itu nggak ada. Ya itu dia. Jadi nanti jadi para ulama itu membahas. Jadi kalau tada hujan itu benar-benar seluruh pengairan dari hujan. Biaya itu tidak ada yang dikeluarkan, paling cuma rekoso nyangkul-nyangkul selesai. Jadi kalau dalam madhab yang lain, madhab Hambali yang pernah kami baca, itu ada 3 kriteria malahan. Kalau full saat mengeluarkan biaya banyak itu 5%. Tapi kalau tada hujan setengah atau mungkin dia masih memanfaatkan tada hujan tapi juga banyak biaya yang dikeluarkan, maka itu dalam madhab Hambali masuk yang ke pertengahan. Istihadnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah itu 7,5%. Jadi bukan 10, bukan 5. Jadi dia tada hujan ya iya, tapi kalau ngandalkan tada hujan rangatasi seisik nyiram pisan. Tapi lek nyiram tok enggak sepenuhnya dari awal sampai akhir, pakai sumur, pakai diesel enggak, tapi masih pakai tada hujan, itu 7,5%. Itu istihadnya dalam madhab Hambali yang belum kami baca di madhab Syafi'i. Jadi para hadirin umat Allah, jika memang tadi hasil panen ditaksir keringnya sudah memenuhi nisab, dikeluarkan sesuai dengan ketetapan syariat, tidak akan ada ruginya. Mungkin ketoke hartanya berkurang, tapi kita harus yakin bahwa keberkahan itu akan jauh lebih berlipat dibandingkan apa yang kita keluarkan. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau insya Allah kalau ada jamaah yang punya seperti itu, gak akan berkurang sama sekali. Mungkin di awal-awal kelihatan berkurang, tapi keberkahannya jauh daripada itu, insya Allah. Itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya mungkin masih ada ditanyakan. Cukup dari ibu-ibu mungkin. Kalau cukup, ya sebelum kita tutup ada beberapa poin yang kita bisa dapatkan dari pertemuan kali ini. Poin pertama adalah jalur rezeki manusia itu didapat dari 3 jalur. Yang pertama jalur dagang, yang kedua jalur jasa, yang ketiga dari jalur zakat. Kemudian poin kedua mengenai harta yang terpendam, ini wajib mengeluarkan zakat manakala memenuhi syarat-syaratnya. Syarat pertama adalah berupa emas dan perak.
Syarat kedua sampai nisab. Syarat ketiga harta itu dipendam atau ditanam sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian syarat yang terakhir adalah itu ditemukan di tanah yang tidak bertuan atau tanah yang dihidupkan. Kemudian poin ketiga mengenai hasil tambang itu wajib dikeluarkan zakatnya dengan memenuhi syarat. Syarat pertama berupa emas perak, yang kedua sampai nisab. Mungkin hanya ini dari kami. Karena lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.